Baik, mekanisme persalinan adalah salah satu proses di mana bagian tubuh bayi, terutama kepala, bahu, dan badannya, ini bergerak untuk menyesuaikan dengan ukuran atau bagian-bagian dalam panggul. Dalam mekanisme persalinan ada 6 langkah yang terjadi, tetapi itu tidak semata-mata hanya satu persatu terjadi. Akan tetapi akan terjadi beberapa tumpang tindih dari gerak-gerakan yang nantinya akan terjadi bersamaan pada saat persalinan. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah enlargement. Enlargement ini dikatakan kepala ini apabila diameter terbesar kepala, yaitu diameter di parietal ini. Dari yang pertama ya, aku gini berarti. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah enlargement. Enlargement ini dikatakan kepala ini diameter terbesar dari kepala, yaitu diameter di parietal. Ini sudah terpegang oleh pintu atas panggul. Jadi kepala itu masuknya ke dalam pintu atas panggul adalah dengan diameter sagittalis. Diameter sagittalis melintang di PAP, pintu atas panggul. Jadi posisinya seperti ini. Jadi diameter sagittalis ini melintang di pintu atas panggul. Nah, kemudian akan terjadi oleh beberapa faktor. Ada dorongan dari amnion, ada dorongan dari fundus, ada dorongan dari kontraksi uterus. Maka kepala ini akan turun ke dalam rongga panggul. Akan tetapi akan terjadi beberapa kondisi yang dikatakan sebagai asinklitismus ketika sutura sagittalis ini berada di tepat antara simfisis dan promontorium. Ini dikatakan adalah asinklitismus. Nah, ketika dia turun, di mana bagian terendah janin ini mendekati bagian promontorium, sehingga tulang parietal depan ini lebih rendah, dikatakan sebagai asinklitismus anterior. Kemudian dia makin turun lagi sehingga kepala tertahan oleh simfisis. Maka bagian ini dia akan turun sehingga sutura sagittalis mendekati simfisis sebagai asinklitismus posterior. Kemudian yang kedua, posisi kepala ini adalah sedikit fleksi. Dengan makin majunya persalinan, dengan makin adanya kontraksi, maka akan terjadi proses namanya penurunan atau kemajuan penurunan kepala. Bagaimana kemajuan kepala ini akan diawali dengan makin fleksi, yaitu dagu akan makin mendekati dada, sehingga ukuran yang awalnya adalah fronto-occipitalis akan berubah ketika dia makin fleksi seperti ini. Maka bagian yang akan menjadi bagian terendah adalah ubun-ubun kecil atau bagian belakang kepala, sehingga diameter kepala ini menjadi subocipogrammatica, yaitu ukuran terkecil dari kepala. Begitu fleksi ini sudah terjadi secara maksimal, dengan adanya tekanan dari fundus, dengan adanya tekanan amnion, adanya kontraksi uterus, dan bahkan di kala 2 ada dorongan meneran dari ibu. Apabila bayi ini sudah sampai di H3, dia sudah sampai di bawah spina ischiadica atau dia sudah sampai di bidang luas panggul. Maka bayi
maka bayi akan melakukan yang namanya putar paksi dalam. Putar paksi dalam akan terjadi bersamaan antara kepala dan bahu bayi akan berputar. Yang pertama adalah 45 derajat. Arahnya biasanya adalah ke arah anterior atau ke arah simfisis. Jadi, bayi kepala akan berputar 45 derajat ke depan, diikuti oleh bahunya sehingga bahu berada pada diameter oblik atau diagonal dari pintu atas panggul. Ketika kepala ini sudah berada atau berputar rotasi 45 derajat yang pertama, sehingga ubun-ubun kecil ini ada di sekitar jam 10:30. Kalau di punggungnya kanan atau kiri, dia akan berada di sekitar 1:30. Maka dia sudah berputar 45 derajat atau putar paksi dalam. Bahu akan berada pada posisi diagonal. Ketika kepala ini masuk putar paksi dalam yang pertama, bahu ini akan ikut turun ke dalam panggul. Kemudian makin majunya kepala akan berputar 45 derajat. Yang kedua, sehingga ubun-ubun kecil berada di tepat bawah simfisis. Akan tetapi, perputaran ini tidak diikuti oleh bahu. Sehingga di setiap mekanisme persalinan akan terjadi rotasi bahu dan kepala sekitar 45 derajat. Ketika kepala atau ubun-ubun kecil ini sudah berada di depan atau berada di bawah simfisis, maka kepala ini sudah siap untuk dilahirkan atau kepala sudah siap melakukan ekstensi. Nah, ekstensi ini terjadi karena ada dua dorongan yang berlawanan. Yang pertama adalah dorongan dari atas, di mana ada kontraksi uterus, kemudian ada dorongan meneran, ada dorongan fundus oleh kontraksi, dan yang kedua ada tahanan pada oksigen sehingga menyebabkan mau tidak mau kepala ini akan diekstensi. Ekstensi akan terjadi ketika suboksiput atau ubun-ubun kecil sudah ada di bawah simfisis atau ubun-ubun kecil sudah ada di depan. Ekstensi akan terjadi dengan suboksiput ini sebagai hipomaksilin atau titik putar. Dia akan berada di bawah simfisis sehingga dengan adanya tenaga meneran ibu maka akan lahirlah bayi secara berturut-turut. Ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, sehingga restitusi atau kepala akan berputar 45 derajat menyesuaikan dengan posisi bahunya. Kembali ke posisi 45 derajat sehingga posisinya sama antara kepala dengan bahu. Setelah putar restitusi, maka kepala akan bahu akan bersamaan melakukan putar paksi luar 45 derajat sehingga yang awalnya bahu berada dalam posisi diagonal, dia berubah menjadi posisi anterior posterior atau depan belakang. Setelah bayi melakukan putar paksi luar secara sempurna, maka bayi akan melakukan eksplosi, di mana bayi akan keluar sesuai dengan dorongan panggul atau sesuai dengan sumbu panggul, di mana dia akan keluar bagian bahu depan dahulu, kemudian disusul oleh bahu belakang, kemudian lahirlah seluruh badannya seutuhnya.
Nah, di sini adalah proses mekanisme yang terjadi secara 6 langkah dari proses persalinan. Di mana setiap bayi yang akan lahir pasti akan mengalami langkah-langkah tersebut. Terima kasih.